Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Putra Pratama dari kelas 2 dan 3 ITB dengan nomor NRP 312050060. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dan menjelaskan tentang modul yang kelima, yaitu handling request dari PDF Pak Syauki, dosen saya. Oke, langsung saja. Di sini overview dari handling request itu sendiri, di mana user menghandle entry script, lalu di sini ada application-nya, lalu ada controller, di sini ada respon komponen dan lain-lain seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini penjelasan dari proses request handling tadi. Proses request, setiap kali aplikasi 2 menerima request akan melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, ketika user membuat request ke end request, maka itu masuk ke entry script web index.php. Lalu yang kedua, entry script memuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instance. Lalu yang ketiga, aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Oke, aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Oke. Yang kelima, controller membuat action instance dan menjalankan filters untuk action tersebut. Nanti coba saya praktekkan. Lalu yang keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Lalu yang ketujuh, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Lalu yang kedelapan, action akan memuat data model, kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Lalu yang kesembilan, action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Setelah itu, komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Bootstrapping. Bootstrapping di sini adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu re-entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan y-autoloader melalui file class dari y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan. Yang pertama, memanggil y base application pre-init yang mana melakukan konfigurasi properti penting seperti properti base path. Lalu meregister y-base application error handler, menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil y-base application init yang nantinya akan memanggil y-base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Lalu mengincludekan file extension manifest di vendor resolve extension.php. Lalu membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Oke, selanjutnya. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt saja pada proses bootstrapping. Lalu di sini ada routing. Ketika metode y-web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode y-web request resolve yang akan menghasilkan root valid controller action yang sesuai dipanggil. Root tidak valid dimunculkan y-web.found http exception. Lalu jika tidak ada root,
controller action pada properti default root akan dipanggil. Itu catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Catch all, konfigurasi catch all seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php. Ini di template basic ya. Oke, request. Request direpresentasikan dalam bentuk objek di web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP, headers, cookies, dan lain-lain. Lalu parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode yWebRequestGet atau yWebRequestPost yang akan mengembalikan nilai get atau post. Contohnya get yAppRequestGet atau id yAppRequestGet id. Lalu ada post yAppRequestPost name yAppRequestPost name seperti itu. Ini seperti PHP. Lalu selanjutnya Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Oke, if app request is ajak is get dan is post seperti itu. Lalu informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request headers. Contoh apa ini namanya? Objek accept sama dengan app request headers get accept. Oke, if app request headers has user agent. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname, app request user host, user IP, app request user IP. Selanjutnya request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah example.com admin index.php product ID 100. URL return admin index php product ID 100, which is the URL without the host info part. Ini URL tanpa host info ya, seperti itu. Lalu ada absolute URL return example.com admin index.php product ID 100, which is the whole URL including the host info part. Ini satu URL yang di dalamnya terdapat host info. Seperti itu. Lalu host info mengreturn example.com, which is the host info part of the URL. Oh, ini adalah host info dari URL-nya. Lalu terdapat path info, query string, base URL, script URL, server name, server port, dan lain-lain. Selanjutnya ada response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek di web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP headers dan body. Dan untuk menambahkan informasi pada HTTP header, Anda dapat lakukan dengan memanipulasi properti web response headers. Contohnya seperti ini, headers app response headers. Add a pragma header is existing pragma headers will not be overwritten. Oke, headers add pragma node saja. Oke, seperti itu ya. Lalu pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Oh, gitu. Otomatis. Oke, lalu ada sessions and cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global $session dan $cookie. Oke. Pada session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui app session dan untuk cookies dapat melalui app request cookies dan app response cookies. Oke, selanjutnya latihan. Di sini coba saya kerjakan buat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Oke. Coba saya buka localhost.
ke localhost, ke admin part. Nah, buat tabel baru namanya tadi statistik ya. Nama statistik. Oke, enak ini. Langsung aja gini aja. Statistik. Oke, di sini ada ID, access time, user IP, user host, path info, query string. ID, access time. ID, access, user IP, lalu ada user host. Ini kurang berapa kolom? 34. Sebentar, di sini kurang 2 kolom. User host, lalu path info, query string. Oke, query string. Lalu ada integer 11, datetime, varchar 20. Ini integer 11. Ini datetime. Lalu varchar 20. Varchar 50, varchar 50, varchar 50. Oke, varchar 50. Varchar itu. Lalu di sini saya nulabelkan karena nanti dibutuhkan di step yang terakhir. Karena semua yang diakses nanti untuk dalam tabel statistik tidak selalu mempunyai apa itu namanya nilai ya, nilai dari query string. Lalu di sini saya berikan auto increment. Oke, label, oke, statistik, oke, sudah. Coba saya save. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah buat model di aplikasi Anda untuk tabel statistik. Oke, buat model. Ini sudah gini, berarti oke, buat model. Karena ini berada di back end, jadi saya buat di back end. Back end model, oke, benar. Table, oke. Model. Oke, sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah tambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root, item index, dan item view dari aplikasi Anda. Jadi di sini saya berfokus di ini ya, controller itemnya. Controller item. Sebentar, saya bisa buka. Controller item.
Karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk lakukan percobaan ini sebelum merecord video, saya sudah copy-kan codingan dari ini tadi. Sebentar, untuk mempermudah ya, record biar gak lama-lama. Saya close all, ini juga saya close. Lalu ke backend, ke controller, ke item controller. Nah, di sini saya tambahkan model karena sini akan merequest dari model statistik. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah ini, lalu tambahkan actionnya. Action yang diminta tadi kan di dalam sini kan action request ya. Request untuk mencatat informasi waktu akses API pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan query string. Oke, coba sebentar. Tadi sini. Nah, sebelumnya sudah saya buatkan action index section view. Tadi di apa ya? Index dan view. Oke, saya taruh bawahnya saja. Public function action apa ya? Statistik. Oke, saya tadi sudah catat di sini. Nah, di sini. Tadi kan sudah saya gunakan ini untuk merequest ke model statistiknya. Sini saya sudah ketikkan public functionnya biar lebih cepat saja. Ada tadi. Nah, oke seperti ini. Sebelum saya coba terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kalau sudah dibuat ininya, coba saya ke di Vardam. Vardam ini untuk menampilkan hasil dari request ini tadi. Request model dari ID, user IP, user host, path info, query string. Tidak di berbentuk HTML. Seperti itu. Sebentar, statistik sudah. Lalu di sini tambahkan ini. Nah, tambah grade statistik di dalam index dan view. Oke, coba saya jalankan di sini. Sebentar. Oke, di sini karena tampilan peredamnya tidak peraturan, mungkin saya komen saja. Langsung di save ke database untuk model-modelnya. Coba saya di sini statistik belum ada ya. Coba ke view ya,
view ID 1 belum muncul. Coba saya ke site web. Belum muncul. Oke, di sini tadi coba saya benarkan terlebih dahulu. Tadi itu tidak masuk karena sebentar. Karena itu ya, di sini belum saya buatkan access time-nya. Nah, tadi kan saya buatnya di dalam fungsi, ada function. Nah, di sini saya langsung masukkan saja dari model-modelnya new statistik. Berarti model statistik sudah dipakai ya. Nah, ini langsung saya masukkan di action, index, dan action view. Lalu saya coba. Ntar ini berarti ada kekeliruan. Ini saya copy terlebih dahulu. Berarti ini nggak bisa pakai ini. Nah, oke, coba saya jalankan tadi, sudah jalankan, sudah masuk di sini ya. Coba di sini saya coba ke web index. Maka muncul. Nah, muncul. Coba saya ke ID yang kedua, ke view. Coba sebentar. Nah, sudah muncul ID yang kedua. Seperti itu. Jadi ada keliru sedikit, mohon maaf. Nah, sudah selesai berarti itu tadi untuk yang back end ya. Coba di sini kan dilakukan oleh pengguna pada root item index atau item view. Mungkin yang front end lain kali untuk pengguna tadi digunakan dalam itu untuk yang back end-nya user admin. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.